Apakah Anda pernah mendengar ada satu istilah yang disebut overthinking? Ya benar, overthinking, dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahasnya karena ternyata overthinking telah banyak sekali menggerogoti kreativitas yang akhirnya membuat banyak orang yang kreatif gagal mengeksekusi apa yang menjadi ide baiknya itu. Saya yakin sebagian dari kita pernah mengalaminya, tetapi yang menjadi masalah adalah terlalu banyak orang yang sudah menjadikan overthinking itu menjadi bagian dari gaya hidupnya. Hal ini tentunya tanpa disadarinya. Halo sahabat-sahabatku semua, kita ketemu lagi. Saya Gandhi Budiman, seorang leadership coach, trainer, dan spesialis in pre-retirement preparation atau persiapan menjelang pensiun yang saya sendiri belajar dari Stanford University di San Francisco. Dalam channel ini saya telah banyak memberikan edukasi, motivasi, dan memberikan banyak ide-ide usaha, terutama UMKM, untuk memberikan kesempatan pengembangan diri kita semuanya agar kita menjadi manusia yang berpikiran maju tentunya. Segala konten yang saya buat tentunya cocok bagi siapapun. Anda sebagai profesional, karyawan, sebagai bisnismen, baik yang masih muda maupun yang sudah mulai memikirkan masa pensiun, dan bahkan yang sudah pensiun sekalipun, tetap hal ini bisa memberi pelajaran bagi kita semuanya. Overthinking adalah kebiasaan berpikir berlebihan, memikirkan suatu hal secara berulang-ulang, membayangkan skenario terburuknya, dan banyak hal-hal yang bersisi negatif, sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Maksudnya, hal ini bukan hanya karena berpikir matang, tetapi berpikir sampai kita lumpuh untuk bertindak. Satu penelitian di Amerika mengatakan bahwa 90% hal-hal yang kita khawatirkan dalam hidup ternyata tidak terjadi loh. Dan menurut Psychology Today bahwa overthinking telah membuat otak ini bekerja dalam posisi mode stress atau menempatkan otak dalam posisi pasif karena dalam kondisi terancam. Hal ini mengakibatkan bahwa tubuh ini memproduksi hormon stres seperti kortisol dan lama-lama akan merusak kesehatan mental dan juga fisik. Jadi overthinking bukan hanya hal pikiran, tetapi dapat mengganggu karir, hubungan, kesehatan, dan kualitas hidup. Agar jelas, maka saya ingin memberikan beberapa contoh bagi Anda karyawan atau siapapun juga yang sering kali memberikan presentasi. Ingat, overthinking itulah yang membuat segala sesuatu yang kita siapkan, materinya bagus, susunan cara membuat presentasi itu sudah bagus sekali, sudah latihan pula, tetapi karena pikiran ini berputar-putar memikirkan, nanti kalau pertanyaannya susah bagaimana? Kalau di situ bos saya hadir bagaimana? Nanti kalau saya salah ngomong bagaimana? Hal seperti inilah yang disebut overthinking. Sampai akhirnya orang yang bagus biasa mempresentasikan menjadi jelek karena pemikiran negatif dan terus-menerus. Di dalam keluarga juga sering sekali terjadi overthinking. Misal seseorang yang baru saja mengirim WhatsApp kepada pasangannya. Hanya karena sudah lebih dari 1 jam tidak membalas WhatsApp, maka Anda berpikir secara negatif berulang-ulang, membuat berbagai macam skenario. Jangan-jangan dia pernah ketemu sama siapa ya? Atau dia mendengar rumor apa ya? Saya salah apa ya? Langsung menganalisa segala hal. Padahal penyebabnya hal simpel saja.
handphonenya sedang di-charge dan dalam posisi silent mode. Overthinking membuat hal simple menjadi berat dan hal berat menjadi mustahil. Nah, ternyata overthinking mempunyai konsekuensi serius loh. Yang pertama, hilang fokus dan kreativitas. Karena menyebabkan otak menjadi lelah memikirkan terus-menerus satu hal yang sebenarnya tidak terjadi. Kedua, khawatir dan juga anxiety. Hal ini mengakibatkan tubuh memproduksi hormon stres secara terus-menerus. Hal ketiga, tidak pernah menyelesaikan sesuatu. Segalanya ditunda, dihitung ulang, dan setelah itu direvisi lagi, dihitung ulang, sampai akhirnya stuck, tidak melakukan apa-apa. Hal keempat, kualitas hubungan menjadi terganggu dan memburuk. Sebagai akibat karena banyak pikir dan penuh curiga, memelihara rasa takut berlebihan sehingga menjadi sensitif dan akhirnya membuat marah pasangannya. Ini sering terjadi. Kesempatan baik terlewat. Menurut suatu riset yang sering dikutip dalam konteks behavior psychology, lebih dari 70% orang ternyata mengakui kehilangan kesempatan baik serta peluang besar dalam hidup karena terlalu banyak berpikir atau overthinking. Dan hal inilah yang sangat menyedihkan. Indonesia memiliki banyak orang-orang hebat, memiliki ide-ide besar, tetapi hanya sedikit sekali yang berani mengeksekusinya. Bukan karena tidak mampu, tetapi hanya karena overthinkinglah yang telah menghentikan langkah mereka. Nah, saya ingin menyampaikan mengapa banyak sekali orang yang overthinking dan jangan-jangan Anda juga. Saya dapati ada beberapa hal. Yang pertama, karena takut gagal. Kegagalan seringkali dianggap sangat memalukan. Padahal gagal itu adalah suatu bagian dari proses belajar. Kedua adalah perfeksionis atau selalu harus sempurna, harus lengkap, harus semua sudah ada baru berani melangkah. Perfect itu bagus, tetapi kalau perfeksionis ini yang seringkali menjadi bagian dari overthinking. Karena segala sesuatu akhirnya ditunda karena merasa masih kurang ini, kurang uang. Begitu sudah ada uang, kurang ahli. Begitu kursus, khawatir nanti kalau gagal, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal tidak ada yang sempurna, yang ada hanyalah progres. Yang ketiga adalah terlalu peduli pendapat orang-orang. Ini sering sekali terjadi di Indonesia loh. Wah, apa kata orang ya kalau dia melihat? Orang mungkin melihat saya pakai baju ini nggak pantas. Wah, apa kata dunia ya? Kita selalu berpikir bagaimana orang itu melihat kita. Yang keempat adalah karena terlalu banyak konsumsi informasi yang tidak diperlukan. Media sosial sangat baik, tetapi tentunya tidak semuanya benar karena banyak hoax, dan juga banyak yang tidak memiliki knowledge yang cukup tetapi sudah berani bicara. Maka kita harus cerdas memilih siapa yang membuatnya. Hal terakhir adalah latar belakang di keluarga. Seseorang dibesarkan dengan terlalu banyak dikritik di keluarga. Kurang pinter lah dibandingkan dengan adiknya, kakaknya, temannya, dan begitu berkeluarga ternyata memiliki pasangan juga yang membanding-bandingkan potensinya, gajinya, posisinya dengan orang lain, sehingga dalam hidup hanya sedikit mendapatkan apresiasi. Nah, biasanya orang yang memiliki latar belakang ini menjadi takut untuk mengambil keputusan dan menjadi seorang pribadi yang peragu. Dan hal yang penting sekali untuk Anda ketahui adalah bagaimana ya kita mengatasi overthinking. Yang pertama, cobalah kita membuat satu metode untuk diri kita menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah hal ini penting? Apakah hal ini dalam kendali saya? Apakah risikonya dapat saya terima dibanding dengan potensi hasilnya? Yang kedua, coba Anda kurangi konsumsi informasi
yang tidak diperlukan. Kebiasaan scrolling berbagai macam media sosial, misal YouTube, terus berulang-ulang banget kita mencari-cari berita, berjam-jam hilang waktunya. Hal ini sebenarnya sama dengan kita sedang meracuni otak kita, karena ternyata tidak semua konten memberikan informasi yang benar, dan lebih penting adalah informasi yang diperlukan oleh kita. Yang ketiga, rutin mengambil keputusan-keputusan kecil. Semakin sering Anda mengambil keputusan, walau kecil-kecil, maka hal ini mampu memperkuat otot keberanian Anda. Yang terakhir adalah latihan mindfulness. Tarik nafas 4 detik, tahan selama 2 detik, dan hembuskan kembali selama 6 detik. Dan ulangi hal ini 6-10 kali. Ini ternyata mampu menurunkan aktivitas overthinking yang terjadi di prefrontal cortex. Sebagai penutup, ingatlah satu hal ini. Ide besar tidak akan mati karena buruk, tetapi pasti akan mati karena tidak pernah dieksekusi. Overthinking bukan tanda Anda bodoh, tetapi tanda otak Anda bekerja amat sangat keras dan tanpa arah. Dengan langkah-langkah sederhana tadi, Anda mampu mengontrol pikiran dan bukan dikendalikan oleh pikiran. Mulailah hari ini juga berhenti berpikir berlebihan. Mulailah bergerak, mulai mengambil keputusan, dan mulailah mengeksekusi ide Anda. Karena ternyata hidup ini hanya berubah karena tindakan, bukan oleh pikiran yang terus berulang-ulang tanpa ujung. Jika Anda menyukai konten edukasi seperti ini, silakan Anda klik like, dan agar memberikan manfaat bagi teman-teman dan saudara dan keluarga Anda, silahkan share. Tetapi bagi Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya, jangan ragu-ragu, klik subscribe. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.